Saya masih berbincang bersama Bapak Hodani Hartono, Direktur Utama PT Bank Multi Arta Sentosa Tbk yang hari ini melaksanakan IPO di Bursa Efek Indonesia 30 Juni 2021. Saya kemudian sudah mengenal lebih lanjut nih PT Bank Multi Arta Sentosa Tbk dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ho. Oke, dari berbagai macam mekanisme pendanaan, Pak Ho, mengapa kemudian IPO dinilai sebagai sebuah mekanisme pendanaan yang menarik untuk perusahaan? Iya, pasar modal Indonesia itu terus berkembang, kita lihat ya, animo masyarakat untuk mencari alternatif investasi juga meningkat ya. Ini juga sesuai dengan ajakan Bursa Efek Indonesia, yuk nabung saham ya. Melalui pasar modal kita juga ingin mengajak masyarakat untuk berinvestasi dan tumbuh bersama dengan Bank Mas ya. Itulah sebabnya kita juga memilih pendanaan melalui pasar modal ini. Baik, oke. Pak Ho, Anda tadi menyampaikan secara singkat lah dan juga tadi di grafis juga disampaikan mengenai penggunaan dana penawaran umum perdana saham 85% digunakan untuk penyaluran kredit dan 15% digunakan untuk pengembangan digital banking. Mungkin Anda bisa jelaskan lebih detail mengenai penggunaan dana IPO ini, Pak Ho. Misalnya tadi Anda sempat sampaikan bahwa memang ada market-market lah yang kemudian akan dipenetrasi lah untuk saluran kreditnya. Nah, persen per persennya mungkin Anda bisa sampaikan dari 85% ini dibagi-bagi untuk segmen UMKM berapakah misalnya gitu, atau untuk segmen-segmen yang lain, seperti apa pembagian-pembagiannya? Oke, ya. Terima kasih. Jadi dana IPO ini memang kita targetkan 15% itu untuk pengembangan layanan digital, untuk pengembangan tadi yang bisa sebutkan QRIS, Open API, kemudian ada BI Fast dan sebagainya ya. 85% itu kami gunakan untuk penguatan modal kami dalam rangka pengembangan perkreditan. Ya, kami targetkan kredit kami fokus pada usaha komersial, kredit komersial ya. Itu fokus kami dan tetap dengan perhatian khusus pada UMKM. Selama ini kami selalu memperhatikan UMKM. Porsi UMKM kami itu sekitar 20-25% dari total kredit kami ya. Ini juga sesuai dengan ketentuan anjuran dari OJK juga untuk memperhatikan UMKM juga ya. Jadi fokus kami pada komersial dan tetap memperhatikan pada UMKM. Baik, secara target ekspansi Pak Ho, apa saja yang dilakukan selain ekspansif dalam hal penyaluran kredit, misalnya dalam penambahan cabang kah, atau apa yang kemudian akan dilakukan oleh perusahaan? Oke, dari sisi cabang kita tidak akan banyak menambah cabang, walaupun kita sudah ada cabang, tapi memang kita belum tersebar di seluruh sentra-sentra ekonomi di Indonesia. Ya. Jadi kami akan tetap membuka satu cabang di kota sentra-sentra ekonomi di Indonesia. Jadi satu kota satu saja. Ya. Selebihnya kita akan mengembangkan ekosistem bisnis tadi. Kita lengkapi dengan distributor, agen, toko-toko semua, dan toko-toko, warung-warung nanti kita lakukan strategi untuk menjadi kita ajak bekerjasama sebagai agen Bank Mas, itu juga mengembangkan distribusi kami, network kami, ya. Dan layanan-layanan elektronik juga kita akan kembangkan. Bersama dengan itu ikut juga pengembangan dari kreditnya. Itu ekspansi ke depannya. Baik, oke. Layanan elektronik seperti apa yang kemudian bisa ditawarkan kepada nasabah, Pak Ho? Artinya secara digitalisasi begitu ya. Anda tadi sampaikan ada memang transfer ke bank lain dengan biaya Rp0 dan lain sebagainya. Layanan-layanan digital yang nanti akan ditawarkan kepada masyarakat apa? Ya, kita sekarang ini di mobile banking kita tentu sudah ada layanan transfer, layanan payment, pembayaran, kemudian pembelian pulsa dan sebagainya. Kita akan lengkapi itu ya dengan online onboarding, di mana nanti nasabah tidak perlu datang ke cabang untuk membuka rekening. Ya. Kemudian kita akan lengkapi dengan online lending, di mana nanti nasabah yang membutuhkan dana untuk kredit, ya, cukup melakukannya melalui mobile banking kami, ya. Dan kemudian KRIS, ya, pelayanan dengan QR code itu, QR Indonesian Standard, ya, itu juga akan kita lengkapi di mobile banking kami, dan tentunya di toko-toko nanti juga kita lengkapi dengan kode KRIS. Ini untuk membantu juga
peningkatan layanan non tunai. Ya, jadi hal tersebut kita akan berikan. Tentunya juga kita akan melakukan open banking API juga. Ini sedang kita siapkan juga, ya, untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan institusi lain, misalnya dengan fintech, dengan e-commerce, ya, itu kita buka supaya kita bisa berkolaborasi dan tadi mobile banking kita, layanan digital kita bisa lebih terbuka lagi. Demikian, Pak. Ya, yang selalu membuat saya penasaran jika kemudian berbincang bersama teman-teman perbankan bagaimana ketika mereka membuka layanan pengajuan lending melalui digital ataupun mungkin secara online. Screening profil debiturnya seperti apa tuh Pak Ho yang kemudian diterapkan oleh perusahaan sehingga kemudian secara kualifikasi begitu akan aman menyalurkan kredit ke debitur tersebut. Ya, tentu kita perlu melihat ini dengan hati-hati. Ya. Kita akan melakukan kerjasama dengan beberapa institusi juga untuk screening ini, ya. Kita harus memastikan bahwa yang melakukan pendaftaran itu betul debitur tersebut, gitu ya, bukan robot atau bukan menggunakan KTP orang lain, gitu ya. Yeah. Kita akan melakukan itu dengan face recognition, dengan liveliness detection supaya kita bisa yakin ini betul orangnya. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa institusi juga untuk melakukan pengecekan ya mengenai orang tersebut, misalnya backgroundnya, kemudian juga bagaimana track record mereka dalam bayaran kreditnya, itu bisa kita lakukan juga. Ya, proses ini menjadi sangat-sangat penting. Baik, Pak Ho, sangat singkat, pesan optimisme apa yang kemudian Anda ingin sampaikan kepada pemirsa IDX Channel, terutama dari sudut pandang industri perbankan lah? Kita melihat bahwa kedepannya industri perbankan akan terus berkembang, ya. Orang tetap butuh layanan perbankan, ya. Dan sekarang ini bagi Bang Mas adalah saat untuk juga melakukan perubahan juga. Ya, kita melakukan perubahan layanan perbankan konvensional tetap kita lakukan, ya, tapi juga kita melengkapi juga dengan layanan digital, dan kami yakin ini ke depan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, yang membutuhkan baik yang konvensional kita juga ada, dan yang membutuhkan layanan digital kita juga sudah siap. Kita yakin ke depan kita akan lebih baik lagi. Baik, Pak Ho, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Bapak Hodani Hartono, Direktur Utama PT Bank Multiarta Sentosa Tbk dengan kode emiten MASB. Sukses selalu, sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Baik, dan pemirsa.